Jawaban terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, saudara terdakwa serta tim penasihat hukum terdakwa, bahwa setelah menuntut umum membaca dan mencermati secara seksama nota pembelaan atau pledoi yang diajukan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa terhadap surat tuntutan penuntut umum atas perbuatan terdakwa Hasto Kristianto yang telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan ke-1, yaitu melanggar pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua alternatif pertama yaitu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Maka selanjutnya penuntut umum akan mengajukan tanggapan atau replik atas nota pembelaan tersebut terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menolak semua analisa fakta dan analisa yuridis dari pembuktian tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi dan tindak pidana korupsi pemberian suap yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku sebagaimana dakwaan penuntut umum. Pada awal pengajuan tanggapan atau replik nota atas nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum ini, penuntut umum ingin menyampaikan bahwa di persidangan penuntut umum telah menyajikan bukti-bukti yang cukup dan sah untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi dan tindak pidana korupsi pemberian suap sebagaimana dakwaan penuntut umum dengan melakukan proses pembuktian secara objektif, adil dan transparan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Sehingga apa yang diuraikan dalam analisa yuridis tuntutan penuntut umum adalah fakta hukum yang benar, terungkap di persidangan yang telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan. Oleh karena itu, surat tuntutan penuntut umum dibuat bukan berdasarkan kepada asumsi atau rekayasa hukum sebagaimana yang didalilkan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. Bahwa surat tuntutan penuntut umum telah menguraikan secara jelas dan lengkap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara pidana yang berlaku atas pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur pasal dalam dakwaan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang serta pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan bebas untuk memilih melakukan atau tidak melakukan perbuatannya. Dan terdakwa juga menyadari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum serta menyadari akibat dari perbuatan tersebut sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa dalam nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan menolak pembuktian seluruh unsur pasal dakwaan dalam analisa yuridis surat tuntutan penuntut umum dengan memberikan dalil-dalil yang dikonstruksikan tanpa didukung alat bukti yang cukup dengan menyatakan terdakwa tidak memiliki motif untuk mencegah dan merintangi penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku maupun seolah-olah tidak pernah melakukan pemberian suap kepada Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU bersama-sama Agustiani Tio Fridelina. Terdakwa juga dikonstruksikan seolah-olah sama sekali tidak mengetahui bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku dengan maksud supaya Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU mengupayakan agar KPU mengakomodir permohonan DPP PDIP mengenai penggantian caleg terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riz Aprilia kepada Harun Masiku berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
meminta saksi Rizky Aprilia untuk mundur, melakukan pergantian antar waktu atau PAW dari saksi Rizky Aprilia kepada Harun Masiku berdasarkan surat DPP DIP surat nomor 224/X/DPP/12 Romawi /2019 tanggal 6 pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditantangani oleh dan terdakwa selaku Sekretaris Jenderal PDIP, bahwa nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa pun hanya berdasarkan keterangan saksi Nur Hasan, saksi Nur Kusnadi, saksi Saiful Bahri, dan saksi Doni Tri Istiqomah yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Karena saksi Nur Hasan, saksi Kusnadi, saksi Saiful Bahri, dan saksi Doni Tri Istiqomah telah terungkap di persidangan memiliki kedekatan dan sebagai orang kepercayaan terdakwa, serta nota pembelaan mengutip fakta hukum yang menguntungkan pada putusan yang pengadilan terdahulu dalam perkara yang telah inkrah, tanpa mempertimbangkan adanya bukti baru yang telah menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yang telah memberikan bukti hukum yang sangat meyakinkan tentang kebenaran bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mencegah dan merintangi penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku dan tindak pidana korupsi, pemberian suap sebagaimana dakwaan penuntut umum. Pembuktian perbuatan terdakwa tersebut semakin menyita. Terdakwa memberikan keterangan di persidangan dan dalam nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa telah mengupayakan Harun Masiku di KPU agar menjadi anggota DPR RI, menggantikan Rizky Aprilia sesuai keputusan partai. Walaupun KPU telah menyatakan secara tegas surat yang diajukan DPP PDIP kepada KPU tidak memiliki landasan hukum untuk dilaksanakan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penuntut umum akan memberikan tanggapan secara lengkap terhadap nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memberikan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa berdalih terdakwa tidak memiliki motif dan tidak diuntungkan apabila merintangi penyidikan sehingga tidak ada korelasi antara pemberitaan di media online tentang pernyataan pimpinan KPK yang mengumumkan kegiatan tangkap tangan terhadap komisioner KPU dengan terdakwa yang menyebabkan terdakwa menghubungi Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. 2. Tuduhan atas dua perbuatan terdakwa, yaitu mencegah penyidikan dan merintangi penyidikan, hanya berdasar asumsi penuntut umum dan didukung dengan dua alat bukti. 3. Penyebutan bapak tidak bisa diasosiasikan dengan hanya terdakwa karena di DPP ada 37 orang di mana 28 diantaranya adalah laki. 4. Telepon genggam milik Kusnadi tidak ditenggelamkan dan saat sebagai barang bukti. 5. File call detail record atau CDR tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti karena bukti CDR tidak melewati proses digital forensik dan tidak dapat dibuktikan keaslian dan keabsahannya karena bukan didapat dari operator. 6. Penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa peristiwa kunjungan terdakwa ke Kompas adalah sesuai dengan waktu publikasi pemberitaan. 7. Penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa tidak ada penyidikan yang tercegah atau terintangi karena perkara yang melibatkan Harun Masiku telah disidangkan. 8. Hukum terdakwa berdalih bahwa keterangan penyelidik dan penyidik yang dihadirkan memiliki konflik kepentingan sehingga tidak bisa digunakan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. 9. Terdakwa bertindak bukan sebagai pribadi, namun dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dan merupakan upaya hukum konstitusional. 10. Inisiatif penyuapan komisioner KPU dilakukan oleh saksi Saiful Bahri bersama-sama saksi Doni Tri Istiqomah tanpa perintah dan sepengetahuan dan tanpa persetujuan terdakwa. 11. Tidak terbukti terdakwa Hasan Kristianto pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk melakukan lobi-lobi ke KPU. 12. Tidak terbukti terdakwa pernah menalangi dana operasional apapun dalam perkara Harun Masiku di KPU. 13.
bahwa terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan dan surat tuntutan penuntut umum bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 14. Bahwa terdakwa dan tim penasihat hukum menyatakan surat tuntutan penuntut umum mencampur adukan antara fakta, pendapat, dan asumsi. 15. Bahwa terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan perbuatan terdakwa dalam tindak pidana suap tidak memenuhi unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 16. Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana suap tidak memenuhi unsur pasal 64 ayat 1 KUHP. Dengan memperhatikan pokok pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, penuntut umum menyatakan menolak seluruh pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa dengan alasan sebagai berikut. Izin lanjutkan yang mulia. Mohon izin melanjutkan. Terkait dengan obstruction of justice. 1. Videonya terdakwa dan penasihat hukum terdakwa berdalih terdakwa tidak memiliki motif bila mencegah perkara atas nama tersangka Harun Masiku, sehingga tidak ada korelasi Pinang mengumumkan kegiatan terdakwa menghubungi Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Bahwa dalih terdakwa tersebut tidak benar karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan berupa komunikasi pesan melalui WhatsApp antara terdakwa nomor +628111929889 tersimpan atas nama Sekjen DPP dengan Doni Tri Istiqomah nomor 080121314844 itu terlampir dalam tanggapan kami, maupun komunikasi pesan WhatsApp antara terdakwa nomor 811192 sekian tersimpan atas nama Mas Hasto Nyu dengan Saiful Bahri nomor 081298069999 yaitu terlampir dalam jawaban kami. Terlihat pada tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.01.10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12.01.45 WIB, terdakwa yang saat itu mengaku sibuk mempersiapkan Rakernas PDIP masih menaruh perhatian terhadap urusan Harun Masiku di KPU dengan adanya surat dari KPU nomor 1/PY.01 SD /06/KPU/1 Romawi /2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal penjelasan BP nomor 69 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU tidak dapat memenuhi permohonan penggantian antar waktu atas nama Rizky Aprilia dan digantikan oleh Harun Masiku. Kemudian menanyakan kepada saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri dengan pertanyaan, kok bisa seperti itu? Lalu pada sore harinya dengan adanya pemberitaan di media online pada pukul 17.39 WIB dan pukul 17.49 WIB yang menyebutkan ada kegiatan tangkap tangan tertentu komisioner KPU menjadi sebab terdakwa melalui Nur Hasan memerintahkan Harun Masiku yang saat itu belum diamankan oleh petugas KPK untuk merendam telepon genggamnya agar data di dalamnya rusak dan posisinya tidak diketahui petugas. Sehingga sampai saat ini penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian dalih terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 2. Bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa berdalih tuduhan atas dua perbuatan terdakwa, yaitu mencegah dan merintangi penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku, hanya berdasar asumsi penuntut umum dan tidak didukung dengan dua alat bukti. Bahwa dalih tersebut tidak benar karena terkait dengan fakta perbuatan terdakwa tanggal 8 Januari 2020 yang memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggamnya dan standby di DPP PDIP, maupun fakta perbuatan terdakwa pada tanggal 6 Juni 2024 yang memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya agar tidak bisa ditemukan oleh penyidik KPK,
telah penuntut umum uraikan secara gamblang dan secara komprehensif dalam analisa yuridis di unsur pasal dengan sengaja dan unsur pasal mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan doktrin. Oleh karena itu, fakta hukum dan uraian analisa yuridis tersebut merupakan fakta yang sesuai dengan fakta kebenaran yang terjadi yang didukung dengan alat bukti yang sah. Dengan demikian, dalil terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 3. Dalam pledoinya terdakwa dan penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa di DPP ada 37 orang, di mana 28 diantaranya adalah laki-laki, sehingga penyebutan bapak tidak bisa diasosiasikan dengan hanya terdakwa. Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena menurut ahli Dr. Franz Assisi datang berpendapat bahwa logis dan tidak logis itu dihubungkan berdasarkan teks dan konteksnya. Adanya perkataan amanat bapak tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks kejadian sebagaimana diuraikan dalam poin 1 di atas. Pembicaraan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku terkait dengan bapak sudah dipahami baik oleh Nur Hasan maupun Harun Masiku. Saat Harun Masiku menanyakan bapak di mana atau bapak suruh kemana, maka Nur Hasan tanpa menanyakan siapa bapak yang dimaksud Harun Masiku di antara 28 orang laki-laki yang ada di DPP, langsung memahami dengan menjawab, bapak lagi di luar. Perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP. Bahwa rangkaian bukti tersebut telah kami uraikan dalam surat tuntutan halaman 1286 sampai dengan 1295, sehingga membentuk satu kesimpulan logis dan rasional bahwa yang dimaksud bapak adalah terdakwa. Dengan demikian, dalil terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 4. Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa telepon genggam milik Kusnadi tidak ditenggelamkan dan saat ini telah disita sebagai barang bukti. Bahwa dalil terdakwa dan penasihat hukum tersebut tidak benar, karena barang bukti berupa telepon genggam yang disita dari Kusnadi adalah telepon genggam merek iPhone 11 model MHDH 3PAJA SN FF sekian, kapasitas 128 GB, yang di dalamnya terdapat SIM card Tri nomor 44 sekian dengan nama Gara Baskara. Sedangkan telepon genggam dengan nomor 081219770 sekian-sekian tersimpan sebagai KUS SS yang biasa digunakan oleh Kusnadi, dan telepon genggam yang menggunakan nama Sri Rejeki Hastomo dengan nomor 44 sekian yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi tidak ditemukan penyidik KPK. Selain itu, terdakwa juga tidak mengakui telepon genggam merek iPhone 15 model MTP sekian SN D7 sekian dengan nama Sri Rejeki 3.0 dengan nomor 44 sekian-sekian sebagai miliknya, dan menyatakan telepon genggam dan nomor tersebut milik sekretariat DPP. Dengan demikian, dalil terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 5. Penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa file call detail record atau CDR tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti karena bukti CDR tidak melewati proses digital forensik dan tidak dapat dibuktikan keaslian dan keabsahannya karena bukan didapatkan dari operator. Bahwa dalil penasihat hukum terdakwa tersebut tidak benar terkait dengan proses ekstraksi oleh ahli digital forensik telah penuntut umum uraikan dalam surat tuntutan halaman 1295 sampai dengan 1297. Sedangkan bukti elektronik berupa
data CDR tersebut diperoleh dengan cara-cara yang sah yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, kemudian dibuatkan berita acara penyitaannya sebagaimana surat tanda penerimaan barang bukti dan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu disita dari Ginanjar Artanto yang merupakan karyawan Telkomsel yang bertindak untuk dan atas nama Telkomsel untuk memberikan data-data CDR dalam flash disk SanDisk Crusher Blade 16 GB dengan data terlampir. Dengan demikian, dalih penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. Dilanjutkan. Izin melanjutkan. 6. Penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa peristiwa kunjungan terdakwa ke Kompas adalah sesuai dengan waktu publikasi pemberitaan. Bahwa dalil penasihat hukum terdakwa tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena hanya berdasarkan keterangan terdakwa dan tidak didukung dengan alat bukti lain. Adapun dalih penasihat hukum bahwa pada saat itu turut hadir pengurus DPP PDIP atas nama Jarod Saiful Hidayat dan Komarudin Watubun, namun kedua orang tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi yang menguatkan dalil penasihat hukum terdakwa. Dengan demikian, dalil penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 7. Penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa tidak ada penyidikan yang tercegah atau terintangi karena perkara yang melibatkan Harun Masiku telah disidangkan. Bahwa dalil penasihat hukum terdakwa tersebut tidak benar karena dalam surat dakwaan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana mencegah dan merintangi penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku yang sampai dengan sekarang masih dalam proses penyidikan karena keberadaan Harun Masiku belum diketahui, sehingga tidak benar jika didalihkan oleh penasihat hukum terdakwa bahwa perkara sudah disidangkan. 8. Penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa keterangan penyelidik dan penyidik yang dihadirkan memiliki konflik kepentingan sehingga tidak bisa digunakan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Bahwa dalil penasihat hukum terdakwa tersebut tidak benar karena penyelidik dan penyidik tersebut dihadirkan sebagai saksi fakta untuk memperkuat pembuktian sehubungan fakta rencana penangkapan Harun Masiku. Selain itu, penyidik dihadirkan untuk membuktikan bahwa penyidikan perkara Harun Masiku tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dalih penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. Terkait dengan pemberian suap. 9. Dalil nota pembelaan bahwa terdakwa bertindak bukan sebagai pribadi, namun dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan dan konstitusional. Bahwa dalil nota pembelaan tersebut di atas menurut penuntut umum merupakan suatu pernyataan dan pengakuan dari terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa mengenai adanya hubungan batin antara terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, yang merupakan suatu kesengajaan karena terdakwa secara nyata menghendaki dan mengetahui perbuatan yang telah dilakukan dan akibat dari perbuatannya tersebut. Hal ini terungkap di persidangan sebagai fakta hukum, di mana terdakwa terus mengupayakan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia di KPU. Walaupun KPU sudah menyatakan secara tegas permohonan DPP PDIP tidak dapat dipenuhi karena tidak memiliki landasan hukum untuk dilaksanakan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum terdakwa Hasto Kristianto menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak tahun 2015, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam pelaksanaan tugas, terdakwa bertanggung jawab untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan partai. Berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum, keputusan partai yang diamankan dan dilaksanakan oleh terdakwa adalah keputusan partai untuk menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia.
Upaya mengamankan dan melaksanakan keputusan partai tersebut dilaksanakan terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku dengan perannya masing-masing yang dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, melalui jalur normatif dengan mengupayakan adanya fatwa Mahkamah Agung. Kedua, meminta saksi Rizky Aprilia untuk mundur. Ketiga, melakukan pergantian antar waktu atau PAW terhadap saksi Rizky Aprilia pada Harun Masiku sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam analisa yuridis surat tuntutan penuntut umum. Bahwa pengajuan uji material atau judicial review ke Mahkamah Agung oleh DPP PDIP yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Agung dalam rangka menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia sesuai dengan keputusan partai yang dianggap konstitusional oleh terdakwa dan tim penasehat hukum terdakwa. Sebenarnya hal yang problematik dan tidak elok dilakukan oleh partai politik karena saluran sebenarnya adalah disampaikan ke DPR sebagaimana pendapat ahli hukum tata negara dan hukum konstitusi yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa di persidangan, yaitu ahli Marwar Siahaan SH, yang memberikan pendapat sebagai berikut. Apakah partai politik dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung? Ahli menjelaskan, sebenarnya itu menjadi suatu problematik karena partai politik sebenarnya salurannya sudah ada ke DPR. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui anggota yang diusulkan di dalam pemilu yang juga membawakan suara partai. Oleh karena itu, kalau di dalam pengujian partai politik itu sebenarnya cenderung untuk dikatakan forumnya bukan melalui judicial review, tetapi melalui suatu rancangan yang bisa disalurkan melalui partai politik yang ada di dalam DPR atau DPRD. Judicial review di Mahkamah Agung itu salah satu pemohonnya adalah badan hukum. Ahli jelaskan, barangkali kalau badan hukumnya merupakan partai politik, barangkali kita katakan tidak eloklah. Misalnya, karena Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan jalur dari partai politik itu adalah langsung kepada pembuat undang-undang, karena mereka adalah bagian daripada pembuat undang-undang itu sendiri. Bahwa pengajuan uji material ke Mahkamah Agung berkaitan dengan peraturan KPU, menurut ahli, ini karena disintegrasi kewenangan pengujian ini terpisah sehingga bisa menyebabkan benturan. Pandangan konstitusional mengatakan bahwa partai politik itu sudah mempunyai jalur sendiri dalam merubah atau perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui jalur politik yang sesungguhnya. Tidak perlu mengambil jalan melalui Mahkamah Agung. Tetapi partai politik boleh terhadap peraturan daerah melakukan dengan jalur dari partai politik kepada DPRD untuk mengajukan usul. Tetapi kalau mengambil suatu jalur judicial review, menurut ahli, partai politik mendegradasi dirinya. Dia diberikan posisi yang tinggi tetapi mengambil posisi perseorangan. Bahwa pengajuan uji material atau judicial review ke Mahkamah Agung yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Agung dalam rangka menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia sesuai keputusan partai haruslah dipandang sebagai perbuatan permulaan dari rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi pemberian suap yang telah selesai atau voltoid dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku semakin memenuhi unsur pasal ketika terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku terus mengupayakan pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan saksi Rizky Aprilia di KPU. Walaupun KPU secara tegas telah menyatakan menolak permohonan DPP PDIP berdasarkan surat nomor 2576/EX/8 perihal permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 57B/2019
HUM garis miring 2019 tanggal 19 Juli 2019 karena apa yang dimohonkan oleh DPP PDIP tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak memiliki landasan hukum untuk dilaksanakan. Sesuai surat KPU nomor 1177 garis miring PY.01.1 garis tengah SD garis miring 06 garis miring KPU garis miring 8 Romawi garis miring 2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 57P garis miring HUM garis miring 2019 tanggal 19 Juli 2019 dan setelah saksi Rizky Aprilia dilantik sebagai anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2019, terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku tetap mengupayakan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia di KPU dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, melalui jalur normatif dengan mengupayakan adanya fatwa Mahkamah Agung. Kedua, meminta saksi Rizky Aprilia untuk mundur. Ketiga, melakukan pergantian antara waktu atau PAW kepada saksi Rizky Aprilia. Baik, izin majelis kami lanjutkan poin 1 pada tanggal 13 Desember 2019. Terdakwa selaku Sekjen PDIP dan Yasona H. Lauli selaku Ketua DPP PDIP menandatangani surat DPP PDIP yang meminta fatwa kepada Mahkamah Agung dengan mengajukan surat nomor 72 garing EX garing DPP garing 9 Romawi garing 2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 57P garing HUM garing 2019 tanggal 19 Juli 2019. 2 pada tanggal 25 September 2019, saksi Doni Tri Istiqomah meminta saksi Saiful Bahri untuk menemui saksi Rizky Aprilia di Singapura. Kemudian dengan dibiayai Harun Masiku, saksi Saiful Bahri menemui saksi Rizky Aprilia di Hotel Shangri-La Orchard Singapura. Pada pertemuan itu, saksi Saiful Bahri mengatakan diminta menemui saksi Rizky Aprilia karena diperintah oleh terdakwa untuk melaksanakan perintah partai berdasarkan fatwa Mahkamah Agung. Selanjutnya, saksi Saiful Bahri menghubungi saksi Doni Tri Istiqomah untuk meyakinkan saksi Rizky Aprilia bahwa kedatangannya memang atas perintah terdakwa. Setelah itu, saksi Saiful Bahri meminta agar saksi Rizky Aprilia bersedia mundur sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1 berdasarkan fatwa Mahkamah Agung dengan tujuan agar Harun Masiku bisa menduduki posisi anggota DPR RI untuk Dapil Sumsel 1. Atas permintaan terdakwa melalui Saiful Bahri tersebut, Rizky Aprilia tegas menyatakan menolak untuk mundur. 3. Pada tanggal 27 September 2019, bertempat di kantor DPP PDIP, terdakwa memanggil saksi Rizky Aprilia berdasarkan surat undangan nomor 721 garing IN garing DPP garing 8 Romawi. Kami ulangi, garing 9 Romawi, garing 2019, tanggal 26 September 2019, perihal undangan dengan agenda konsolidasi yang ditandatangani terdakwa selaku Sekjen Partai dan Komarudin Watubun selaku Ketua DPP PDIP masa bakti 2019 sampai dengan 2024. Pada pertemuan itu, terdakwa meminta Rizky Aprilia untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1 sebagaimana yang telah disampaikan saksi Saiful Bahri kepada saksi Rizky Aprilia pada saat di Singapura, serta menyampaikan bahwa surat undangan pelantikan Rizky Aprilia ditahan oleh terdakwa. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Rizky Aprilia menolak untuk mengundurkan diri. Atas penolakan tersebut terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi Rizky Aprilia, di mana terdakwa dengan emosi mengatakan ini perintah partai. Kemudian dijawab saksi Rizky Aprilia dengan menyatakan, saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum. Selanjutnya terdakwa dengan emosi dan menggebrak meja mengatakan saya ini sekjen partai. Kemudian saksi Rizky Aprilia dengan emosi dan sambil berdiri mengatakan saya tahu Anda sekjen partai tapi Anda bukan Tuhan. Atas perdebatan tersebut kemudian dilerai oleh Komarudin Watubun dan kemudian saksi Rizky Aprilia langsung meninggalkan terdakwa.
bahwa saksi Rizky Aprilia memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan terdakwa tidak disumpah dan mempunyai hak mengingkari. 4. Pada tanggal 4 Desember 2019, terdakwa masih terus mengupayakan pengurusan Harun Masiku di KPU dengan mengirim pesan WhatsApp pada pukul 12.37.25 WIB kepada Donitri Istiqomah yang meminta Donitri Istiqomah membuat SKPAW untuk menetapkan Harun Masiku dan menggunakan surat dari Mahkamah Agung yang terakhir, yaitu surat Mahkamah Agung nomor 37/Tuaka/Tun/2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57.P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 karena sudah ditetapkan pada rapat pleno DPP PDIP dengan bunyi pesan buatkan SKPAW untuk menetapkan Harun pakai surat dari MA yang terakhir sudah diketok di rapat DPP yang lalu. Selanjutnya Donitri Istiqomah menjawab siap Mas ditindaklanjuti. Sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam analisa yuridis surat tuntutan penuntut umum. 5. Bahwa untuk memuluskan pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI di KPU atas pengetahuan dua terdakwa disiapkan dana operasionalnya bersumber dari dana talangan terdakwa sebesar 400 juta rupiah dan Harun Masiku sebesar 850 juta rupiah yang telah diberikan kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina secara bertahap, yaitu pemberian pertama sejumlah 19.000 dolar Singapura atau setara 200 juta rupiah dan pemberian kedua sejumlah 38.350 dolar Singapura atau setara dengan 400 juta rupiah, yang mana uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU mengakomodir permohonan DPP PDIP mengenai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Berdasarkan surat DPP PDIP surat nomor 224-EX-DPP-12 tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP dan terdakwa selaku Sekretaris Jenderal PDIP sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di uraian analisa yuridis surat tuntutan penuntut umum. Bahwa berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, maka terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Donitri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah melakukan perbuatan yang sangat erat satu sama lain walaupun perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing tidak sama. Namun perbuatan masing-masing tersebut saling melengkapi sehingga delik melakukan perbuatan memberi sesuatu sebagaimana yang didakwakan dapat terjadi secara sempurna atau fultoid. Kerjasama tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik. Oleh karena itu, dalil nota pembelaan bahwa terdakwa bertindak bukan sebagai pribadi, namun dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dan merupakan upaya hukum konstitusional haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena tindakan yang dilakukan terdakwa bersama-sama Donitri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku dilakukan dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 10 inisiatif penyuapan Komisioner KPU dilakukan oleh saksi Saiful Bahri bersama-sama Donitri Istiqomah tanpa perintah dan sepengetahuan dan tanpa persetujuan terdakwa. 11 tidak terbukti terdakwa Hasto Kristianto pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk melakukan lobi-lobi ke KPU. 12 tidak terbukti terdakwa menalangi dana operasional apapun dalam perkara Harun Masiku di KPU. Bahwa atas ketiga dalil nota pembelaan pledoi tersebut di atas, penuntut umum tidak sependapat karena bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu
bahwa saksi Saiful Bahri mengakui di persidangan memiliki kedekatan dengan terdakwa karena pernah menjadi staf atau asistensi terdakwa selama 5 tahun saat terdakwa menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai dengan 2009 dan juga salah satu kader partai yang sering mendapatkan tugas dari terdakwa dan terdakwa bersama Saiful Bahri pernah bersama-sama menjadi pengurus di PT Optima Consulting Network. Hal ini menjadi petunjuk bahwa terdakwa memiliki kedekatan dengan saksi Saiful Bahri. Bahwa saksi Doni Tri Istiqomah mengakui dipercaya oleh terdakwa untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung karena saksi Doni Tri Istiqomah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam sengketa pilkada dan pemilu di Mahkamah Konstitusi dan merupakan salah satu kader partai yang sering mendapatkan tugas dari terdakwa sehingga memiliki hubungan kedekatan dengan terdakwa. Bahwa saksi Saiful Bahri bersama-sama saksi Doni Tri Istiqomah melaksanakan keputusan partai untuk menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia karena adanya perintah dari terdakwa, yaitu pada bulan Juni 2019 bertempat di Rumah Aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat, terdakwa menyampaikan agar saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri mengawal pelaksanaan hasil keputusan rapat pleno DPP PDIP. Atas perintah terdakwa tersebut, kemudian saksi Doni Tri Istiqomah meminta saksi Saiful Bahri untuk membantu menjadi supporting dalam menyusun kajian hukum yang akan diajukan di Mahkamah Agung yang dibuat oleh saksi Doni Tri Istiqomah selaku kuasa DPP PDIP. Pada awal bulan September 2019, bertempat di kantor DPP PDIP, terdakwa kembali memerintahkan saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan partai berdasarkan surat DPP PDIP untuk menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan saksi Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih anggota DPR RI Dapil Sumsel 1. Bahwa setelah 2 bulan, saksi Rizky Aprilia dilantik sebagai anggota DPR RI pada tanggal 4 Desember 2019, terdakwa masih terus mengupayakan pengurusan Harun Masiku di KPU sesuai keputusan partai. Terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku melakukannya dengan 3 cara, yaitu pertama, melalui jalur normatif dengan mengupayakan adanya fatwa Mahkamah Agung. Kedua, meminta saksi Rizky Aprilia untuk mundur. Ketiga, melakukan pergantian antar waktu atau PAW kepada saksi Rizky Aprilia sebagaimana telah diuraikan dalam analisa yuridis surat tuntutan penuntut umum pada halaman 1320 sampai dengan 1332. Bahwa di persidangan Saiful Bahri menerangkan merasa wajib melaporkan setiap perkembangan pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa karena terdakwa sebagai orang yang memberikan tugas kepadanya untuk pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI walaupun Saiful Bahri tidak mendapatkan surat tugas. Bahwa setelah fatwa Mahkamah Agung terbit atas permohonan DPP PDIP, saksi Saiful Bahri dan saksi Doni Tri Istiqomah membagi tugas, yaitu saksi Doni Tri Istiqomah akan mengirim fatwa Mahkamah Agung kepada KPU secara normatif dan formal, sedangkan saksi Saiful Bahri akan berkomunikasi dan melobi langsung pihak KPU, serta saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri sepakat untuk memperlancar komunikasi dengan pihak KPU dibutuhkan dana operasional. Kemudian saksi Saiful Bahri menghubungi saksi Agustiani Tio Fridelina untuk menanyakan biaya operasional yang diperlukan Wahyu Setiawan untuk mengupayakan penggantian anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Selanjutnya saksi Agustiani Tio Fridelina menyampaikan pesan dari Saiful Bahri kepada Wahyu Setiawan melalui chat iMessage bahwa telah disiapkan biaya operasional untuk Wahyu Setiawan sebesar 750 juta rupiah dengan pesan, "Mas, opsnya 750 cukup mas," namun Wahyu Setiawan meminta dana operasional sebesar 1 miliar rupiah dengan pesan 1.000 untuk mengakomodir kepentingan DPP PDIP agar KPU bersedia menjalankan putusan Mahkamah Agung untuk mengupayakan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI menggantikan saksi Rizky Aprilia. Selanjutnya, saksi Agustiani Tio Fridelina menyampaikan permintaan Wahyu Setiawan sebesar 1 miliar rupiah kepada saksi Saiful Bahri.
Atas komunikasi tersebut, kemudian Saiful Bahri melaporkan permintaan dana operasional dari Wahyu Setiawan kepada terdakwa. Pada saat itu, terdakwa menyetujuinya dan tidak ada penolakan dari terdakwa. Selanjutnya, saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri melakukan pertemuan dengan Harun Masiku di Hotel Grand Hyatt. Pada pertemuan itu, saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri menerangkan kepada Harun Masiku dibutuhkan dana operasional untuk pengurusan di KPU sebesar 1.500 miliar rupiah. Selanjutnya, Harun Masiku menyetujuinya. Kemudian saksi Saiful Bahri melaporkan kesanggupan Harun Masiku untuk menyediakan kebutuhan dana operasional pengurusan Harun Masiku di KPU sebesar 1.500 miliar rupiah kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa, ya silahkan. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, saksi Saiful Bahri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa menyampaikan telah bertemu Harun Masiku dan pamit bergeser dari Sultan Syahrir dengan mengirim pesan, izin mas saya sudah ketemu P. Harun, pamit geser dari SS, dan dijawab terdakwa, oke sip. Bahwa masih pada hari yang sama, di tanggal 13 Desember 2019, saksi Saiful Bahri dan saksi Doni Tri Istiqomah melakukan percakapan melalui telepon. Dalam percakapan itu disampaikan dana operasional untuk pengurusan Harun Masiku akan ditalangi oleh terdakwa full sebesar 1.500 miliar rupiah. Karena Harun Masiku belum bisa menyediakan dana yang dibutuhkan dan tidak ada donatur yang bersedia untuk membantu menyediakan kebutuhan dana operasional pengurusan Harun Masiku di KPU. Sehingga kebutuhan dana operasional tersebut akan ditalangi oleh terdakwa terlebih dahulu sebesar 1.500 miliar rupiah. Dengan percakapan saya bilang udah ini, oh iya Sekjen dah WA, udah WA saya juga, katanya mau ditalangin gitu. Jadi Mas Hasto yang nalangin full 1,5, ya udah. Kapan katanya Sekjen? Hari ini, kata Harun sih hari Minggu dia narik dari SS. Berdasarkan rekaman percakapan yang diputar oleh penuntut umum di persidangan dan transkrip percakapan di bawah ini yaitu suara telepon antara saksi Saiful Bahri dengan saksi Doni Tri Istiqomah pada tanggal 13 Desember 2019 yang tersimpan dalam barang bukti berupa satu keping CD. Dengan transkrip percakapan termuat dan kemudian juga disimpan dalam satu media penyimpanan data berupa DVR sebagaimana telah diuraikan dalam analisa yuridis penuntut umum pada halaman 1334 sampai dengan 1335. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 bertempat di DPP PDIP, saksi Kusnadi menemui saksi Doni Tri Istiqomah. Pada saat itu saksi Kusnadi buru-buru menyerahkan uang sebesar 400 juta rupiah yang dibungkus amplop warna coklat dalam tas ransel warna hitam kepada saksi Doni Tri Istiqomah dengan mengatakan ini ada uang 400 untuk urusan Harun. Bahwa kemudian pada pukul 18.16 WIB sampai dengan 18.31.53 WIB, saksi Doni Tri Istiqomah mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Saiful Bahri memberitahukan terdakwa sudah memberi uang 400 juta rupiah dan sisanya Harun Masiku sebesar 600 juta rupiah dengan pesan Mas Hasto ngasih 400 nih, yang 600 Harun katanya. Dan duitnya sudah dipegang oleh saksi Doni Tri Istiqomah. Pada percakapan WhatsApp itu, saksi Doni Tri Istiqomah juga menyampaikan pesan. Sisanya katanya di Harun, kata MHK. Selanjutnya saksi Saiful Bahri membalas pesan dengan menyampaikan barusan MHK call, itu dulu katanya. Dan dijawab saksi Doni Tri Istiqomah, oke. Berdasarkan percakapan WhatsApp di bawah ini antara Doni Tri Istiqomah dengan nama kontak Doni Tri Istiqomah kepada saksi Saiful Bahri dengan nomor kontak Saiful yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 18.12.16 WIB sampai dengan 18.31.59 WIB sebagaimana telah diuraikan dalam analisa yuridis penuntut umum pada halaman 1335 sampai dengan 1339. Bahwa masih pada tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 18.14.42 WIB sampai dengan 18.26.19 WIB, saksi Saiful Bahri mengirim pesan WhatsApp kepada Harun Masiku memberitahukan terdakwa sudah memberi uang
sebesar 400 juta rupiah di DPP PDIP dan sisanya kata terdakwa ada pada Harun Masiku. Sebagaimana termin kedua, kemudian Harun Masiku menjawab lanjutkan dan menyatakan komit pada kesepakatan dengan saksi Saiful Bahri dan saksi Doniti Istiqomah. Jawaban Harun Masiku dengan mengatakan lanjutkan, memberi petunjuk bahwa pada saat itu Harun Masiku tidak membantah pemberitahuan uang sebesar 400 juta rupiah berasal dari terdakwa. Karena apabila uang tersebut berasal dari Harun Masiku, maka sudah pasti Harun Masiku akan membantah dan menyampaikan uang tersebut berasal darinya bukan dari terdakwa kepada saksi Saiful Bahri. Berdasarkan percakapan WhatsApp di bawah ini antara Saiful Bahri dengan nomor kontak Saiful, nomor telepon sekian-sekian kepada Harun Masiku dengan nama kontak Harun MA baru nomor telepon sekian-sekian pada tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2019 pukul 18.12.16 WIB sampai dengan 18.31.59 WIB, pukul 15.25.45 WIB dan pukul 16.25.55 WIB sebagaimana telah diuraikan dalam analisa yuridis penuntut umum pada halaman 1339 sampai dengan 1340. Bahwa masih pada tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 19.2731 WIB sampai dengan 19.2837 WIB, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Saiful Bahri memberitahukan tadi ada uang sebesar 600 juta rupiah yang 200 juta rupiah dipakai untuk DP penghijauan dulu. Kemudian dijawab oleh saksi Saiful Bahri, siap. Dengan percakapan lengkap pesan WhatsApp sebagai berikut, izin dianggap dibacakan. Berdasarkan percakapan WhatsApp di bawah ini antara terdakwa dengan nama kontak Mas Hastunyu dengan nomor telepon sekian kepada Saiful Bahri dengan nama kontak Saiful dengan nomor telepon sekian pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 19.27.31 WIB sampai dengan 19.28.37 WIB sebagaimana telah diuraikan dalam analisa yuridis penuntut umum pada halaman 1340 sampai dengan 1341. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, saksi Saiful Bahri melaporkan penerimaan uang dari Harun Masiku sebesar 850 juta rupiah kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan mengirim pesan izin lapor Mas hari ini P Harun geser 850. Kemudian terdakwa membalas pesan dengan mengatakan oke sip. Berdasarkan percakapan WhatsApp di bawah ini antara Saiful Bahri dengan nama kontak Saiful dengan nomor telepon sekian dengan terdakwa dengan nama kontak Mas Hasto Nyunyu dengan nomor telepon sekian pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 16.11.08 WIB sampai dengan 16.12.34 WIB sebagaimana telah diuraikan dalam analisa yuridis penuntut umum pada halaman 1345 sampai dengan 1346. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil nota pembelaan yang menyatakan inisiatif penyuapan komisioner KPU dilakukan oleh saksi Saiful Bahri bersama saksi Doniti Istiqomah tanpa perintah dan sepengetahuan dan tanpa persetujuan terdakwa. Tidak terbukti terdakwa Hasto Kristianto pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk melakukan lobi-lobi ke KPU dan tidak terbukti terdakwa pernah menalangi dana operasional apapun dalam perkara Harun Masiku di KPU, haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Izin majelis dilanjutkan. Baik, dilanjutkan majelis. 13. Bahwa terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas dalil nota pembelaan ini, maka penuntut umum tidak sependapat dengan alasan yuridis sebagai berikut. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto didakwa dan dituntut telah melakukan tindak pidana korupsi pemberian suap bersama-sama Donitri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku. Selanjutnya secara teori, jika dilihat dari sisi penanganannya, tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime karena dilakukan secara sistematis dan terorganisir, melibatkan banyak pihak dan sulit diberantas dengan cara-cara biasa. Dari sisi pelaku, biasanya pelaku tindak pidana korupsi akan berusaha menyembunyikan perbuatannya agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum dengan cara diantaranya dengan membentuk jaringan internal, melibatkan orang-orang terdekat, menggunakan nomine dan menghancurkan atau menyembunyikan bukti yang terkait dengan perkara tindak pidana yang dilakukan.
Kondisi ini terjadi dalam perkara atas nama terdakwa Hasto Kristianto, sehingga baru saat ini terdakwa diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana. Penyidikan perkara terdakwa didasarkan pada ditemukannya bukti baru oleh penyidik di mana bukti tersebut belum dijadikan alat bukti dalam persidangan perkara atas nama Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina dan perkara Saiful Bahri, di mana bukti baru tersebut mengungkap peran terdakwa dalam tindak pidana korupsi pemberian suap kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina. Sehingga meskipun dalam putusan terdahulu peran terdakwa belum dimunculkan, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli Marwarar Sihaan SH, yaitu ahli menjelaskan kalau yang dimaksud tersangka baru itu tidak ada kaitan yang sudah disebutkan di dalam perkara lama. Tentu dia menjadi suatu perkara baru. Tetapi juga kalau itu keterangan saksi yang disebutkan itu adalah sesuatu yang baru betul dan tidak terkait dengan apa yang sudah diputus oleh mahkamah, ahli kira beralasan untuk suatu perkara baru. Bersesuaian pula dengan pendapat ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar SH LLM selaku ahli pidana yang memberikan pendapat di persidangan sebagai berikut. Bahwa ketika sebuah perkara sudah disidangkan dan inkrah, dalam perkembangannya ternyata ada pelaku baru, maka berkaitan dengan perkara ini, maka pemeriksaan perkara dilakukan sendiri. Karena pada prinsipnya pemeriksaan perkara pidana berdiri sendiri. Dalam setiap pemeriksaan ditemukan fakta-fakta baru untuk pengembangan perkara. Bila ditemukan fakta-fakta baru, maka pemeriksaan dapat dilakukan kembali untuk orang yang belum diproses. Hal ini berbeda jika pelaku yang sama, perbuatan pidana, fate yang sama, lokus dan tempus yang sama, maka berlaku nebis in idem. Berdasarkan uraian analisa yuridis tersebut di atas, maka dalil nota pembelaan yang menyampaikan surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. 14. Bahwa terdakwa dan tim penasihat hukum menyatakan surat tuntutan penuntut umum mencampur adukkan antara fakta, pendapat dan asumsi. Atas dalil nota pembelaan ini, maka penuntut umum tidak sependapat dengan alasan yuridis sebagai berikut. Bahwa penuntut umum berpendapat sebenarnya terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah menyusun nota pembelaan sesuai dengan yang didalilkan tersebut di atas, yaitu mencampur adukkan antara fakta, pendapat dan asumsi. Karena nota pembelaan yang dibuat lebih banyak hanya menggunakan keterangan dari saksi Kusnadi, saksi Saiful Bahri, dan saksi Doni Istriqomah yang menguntungkan terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang tidak disumpah dan memiliki hak ingkar, dengan menyampingkan fakta-fakta hukum yang dianggap memberatkan terdakwa di persidangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum, dan bahkan menyampingkan keterangan saksi Adecas yang ternyata keterangannya juga memberatkan terdakwa. Penggunaan keterangan saksi Kusnadi, saksi Saiful Bahri dan saksi Doni Tri Istiqomah ini sangat dipahami karena para saksi tersebut merupakan orang terdekat dan kepercayaan terdakwa, sehingga keterangannya cenderung menguntungkan terdakwa dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain. Dalil nota pembelaan juga banyak menyampingkan fakta hukum dari keterangan ahli, surat, petunjuk berdasarkan bukti elektronik berupa percakapan telepon dan percakapan WhatsApp yang telah disampaikan di persidangan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Bahwa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, maka dalil nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum yang menyatakan surat tuntutan penuntut umum mencampur adukkan antara fakta, pendapat dan asumsi adalah alasan yang mengada-ada dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, dalil nota pembelaan atas surat tuntutan penuntut umum yang didalihkan mencampur adukkan antara fakta, pendapat dan asumsi haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. 15. Bahwa terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atas dalil nota pembelaan ini.
maka penuntut umum tidak sependapat dengan alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam analisa yuridis surat tuntutan penuntut umum sebagai berikut. Bahwa pada pokoknya penuntut umum telah membuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah jelas menggambarkan adanya kerjasama yang erat dan diinsafi antara terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang secara bertahap atau berlanjut dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina. Pemberian uang tersebut dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU bersedia mengakomodir permohonan DPP PDIP mengenai penggantian antar waktu anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku berdasarkan surat DPP PDIP surat nomor 224 dan seterusnya tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP dan terdakwa selaku Sekjen PDIP. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi masing-masing secara bersama-sama tetap melakukan perbuatan tersebut serta saling membagi peran satu sama lain dalam mewujudkan sempurnanya delik. Bahwa terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah melakukan kerjasama yang erat dan diinsafi dalam mewujudkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, maka dalil nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Bahwa terdakwa 16. Bahwa terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan dalam nota pembelaan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas dalil nota pembelaan tersebut, maka penuntut umum tidak sependapat karena bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut. Bahwa pada pokoknya penuntut umum telah dapat membuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara bersama-sama telah memberi uang secara bertahap dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina sebagaimana telah diuraikan dalam analisa yuridis surat tuntutan halaman 1387 sampai dengan 1388. Berdasarkan alasan yuridis tersebut di atas, maka dalil nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 64 ayat 1 KUHP haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Berdasarkan uraian tanggapan atau replik penuntut umum atas nota pembelaan yang diajukan terdakwa Hasto Kristianto dan tim penasihat hukum terdakwa di atas, maka penuntut umum tetap berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. Dan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Oleh karenanya terhadap diri terdakwa Hasto Kristianto dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan haruslah dipidana. 3. Penutup. Majelis Hakim yang mulia, saudara terdakwa dan penasihat hukum terdakwa serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut tetap bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 3 Juli 2025 dan nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak.
Selanjutnya, kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan tanggal 3 Juli 2025. Demikian jawaban kami yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan pidana. Semoga majelis hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif, dan bijaksana agar harmoni dalam pencarian kebenaran ini tetap terjaga hingga persidangan perkara ini usai. Sehingga dengan demikian hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Adil senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 14 Juli 2025, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian tanggapan atau jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Atas jawaban dan tanggapan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa punya hak lagi untuk menanggapi, ya, sesuai dengan rencana persidangan yang lalu. Kita beri kesempatan hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, ya, sama 3 hari, gitu ya. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Ada yang disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Kami hari Jumat akan mempersiapkan duplik yang nanti akan kami sampaikan di persidangan ini bersama dengan terdakwa. Terima kasih. Baik, begitu ya terdakwa. Sebelum ditutup ada mau sampaikan penuntut umum? Cukup dari kami Yang Mulia. Dari penasihat hukum cukup ya? Cukup Yang Mulia. Dengan demikian sidang ditunda pada waktu telah ditetapkan tersebut dari 18 Juli 2025 dengan acara tanggapan penasihat hukum terdakwa atas jawaban penuntut umum. Dengan demikian sidang selesai, sidang nyatakan ditutup. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi tadi sudah didengarkan semuanya replik dari penuntut umum seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Maka tadi malam secara khusus saya juga sudah menyiapkan untuk jawaban dupliks. Karena nanti dari penasihat hukum dan saya juga akan menyampaikan secara khusus. Tetapi dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan berdasarkan asumsi dari penuntut umum. Terima kasih. Merdeka. Rekan-rekan, kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum melalui replik tidak mampu menjawab atas pembelaan kami pledoi. Yang sangat krusial terkait dengan perintangan penyidikan adalah CDR, Call Data Record, yang dimana disampaikan tanggal 8 Januari 2020 mereka mengetahui titik posisi dari Call Data Record CDR. Yang di dalam pledoi kami sampaikan bahwa Call Data Record tersebut tidak diforensik. Kalau kawan-kawan tadi melihat bahwa KPK tidak bisa menjawab apakah Call Data Record tersebut diforensik atau tidak. Artinya apa? Perintangan penyidikan tersebut gugur secara hukum. Karena bukti dasarnya adalah Call Data Record. Itu yang pertama. Yang kedua,
bicara soal hak konstitusional sebagai partai mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, tadi jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara utuh. Kenapa kami mengajukan judicial review? Karena terjadi kekosongan hukum. Karena apa? Ada yang meninggal, Pak Nasaruddin Kemas pada saat itu. Karena terjadi kekosongan hukum, maka partai mengajukan judicial review. Itu adalah hak konstitusional. Kita mengajukan judicial review atas PKPU karena terjadi kekosongan hukum. Saya pikir itu secara hukum tidak ada masalah. Terus yang ketiga, kami sampaikan bahwa penyidik yang menjadi saksi itu sangat tidak dibenarkan. Karena apa? Penyidik memeriksa BAP, kemudian setelah dia memeriksa BAP, di dalam persidangan dia menceritakan isi BAP tersebut. Di mana logika hukum tersebut? Ya kan? Harusnya penyidik itu netral. Terus yang keempat, teman-teman, bicara soal keterangan-keterangan saksi yang sudah ada di persidangan. Ini kan saksi ini tidak boleh berbeda dengan fakta persidangan di 2020. Kalau dia berbeda dari keterangan saksi 2020 tentang sumber dana suap dari Harun Masiku, terus kemudian tidak ada dana talangan, kemudian dia berbeda di persidangan 2025, maka kesaksian itu dia akan mengakibatkan akibat hukum terhadap kesaksiannya. Oleh sebab itu, apa yang sudah disampaikan oleh persidangan ini tidak jauh dengan persidangan di 2020 atau sama persis 2020 bahwa sumber dana dari sumber dana suap itu adalah dari Harun Masiku. Jadi ketika jaksa penuntut umum coba membenarkan dengan ahli bahasa yang dihadirkan, menurut kami tidak pas. Karena apa? Ahli bahasa juga sampaikan harus dilihat dari objek yang menyampaikan, bahwa yang bersangkutan menyampaikan bahwa sumber uang suap itu dari Harun Masiku, ya itu udah nggak bisa diapa-apain. Saksi yang menyampaikan, masa ahli bahasa melebihi dari saksi yang mengalami langsung? Nah, teman-teman, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa jaksa penuntut umum tidak berhasil menjawab pledoi kami. Oleh sebab itu, sekali lagi kami meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, dan kita meminta kepada seluruh masyarakat demi keadilan, demi tegaknya supremasi hukum, kita berdoa agar Majelis Hakim sehat dan diberkahi sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Bang, terkait dengan pernyataan dari jaksa penuntut umum yang soal pernyataan Bapak, Bapak itu saksi kunci yang bernama Nur Hasan menyampaikan Bapak itu bukan Hasto Kristianto. Bapak itu adalah dua orang berbadan tegap yang datang menyamperi Nur Hasan kemudian suruh telepon kepada Harun Masiku. Itu sudah jadi fakta persidangan. Kenapa masih dicocok-cocologikan kemudian disambung-sambungkan? Menurut saya kita harus lihat fakta yang sebenar-benarnya, bahwa pembuktian itu ada di saksi. Dan bukti petunjuk yang lain yang masih saya pikir mereka cocok-cocokin nggak akan bisa diterima sebagai sebagai nalar hukum kita. Mungkin rekan-rekan mau sampaikan, Bang. Saya sedikit aja ya. Ada satu hal saya kira yang perlu kita lihat betul secara baik. Tadi mereka kan selalu mengulang call data record. Ya. Catatan ini kalau saudara-saudara ingat, ketika kami tanya kepada ahli Bob Hardian, ya, mengenai perjalanan Harun Masiku dari daerah Jakarta Barat sampai ke Tanah Abang hanya perlu waktu 1 detik. Menurut dia itu tidak mungkin. Ya. Ini adalah fakta bahwa call data record itu tidak bisa diandalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, perjalanan apa yang mereka sebut sebagai hasil mengikuti kegiatan Nur Hasan dari Menteng ke yang mereka sebut ke PT IKA. Dalam waktu sekitar, ketika saya tidak keliru, itu sekitar pukul 17 atau hampir pukul 18 sore. Ya. Mulai keliling-keliling, bukan hanya sekedar sampai ke Mampang, tetapi juga sempat masuk ke Gatot Subroto, ya. Dan juga lewat ke komplek menteri. Itu menurut catatan mereka itu hanya memerlukan waktu 15 menit. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ahli itu pun kemarin saya ingat betul mengatakan bahwa itu juga tidak mungkin.
Jadi apa yang hendak kami katakan adalah apa yang disampaikan terutama penolakan oleh penuntut umum dengan dalih menggunakan teknologi khususnya call data record. Ini sudah terbantahkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahkan juga diterangkan oleh ahli-ahli mereka. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, saya kira perlu diperjelas lagi mengenai obstruction of justice, ya, terkait dengan kegiatan di PT IKA. Ini kan yang selalu mereka katakan bahwa ketidakbisaan mereka menangkap Harun Masiku di PT IKA itu karena dia berlindung di sana. Sementara secara real tidak ada satu bukti pun, tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa Harun Masiku itu beserta Pak Hasto berada di PT IKA. Ya. Yang mereka bisa tunjukkan adalah dari call data record bahwa mereka ada di sana. Tetapi kan nggak ketemu. Seperti saksi berkali-kali mengatakan, seperti ahli bahasa itu mengatakan, yang bisa menjadi bukti, bisa menjadi konteks keterangan orang adalah apa yang disampaikan oleh saksi. Nah, pertanyaan kita tentu, apakah kita bisa percaya dengan keterangan Rosa? Ya. Rosa kan berkali-kali di hadapan persidangan ini mengatakan dia termasuk adalah orang yang menjadi korban dari perkara ini. Ya. Kalau memang betul dia menjadi korban karena katanya dia pernah dikembalikan ke polisi, artinya apa yang dia lakukan ini adalah mencoba membalas dendam. Ya. Dia gunakan kesempatan ini, kita nggak tahu atas permintaan siapa, untuk balas dendam kepada orang lain, bukan kepada atasannya. Saudara-saudara ingat bahwa ketika kami tanya apakah pernah mereka periksa atasan-atasan yang dia sebut sebagai orang-orang yang melakukan perintangan penyidikan, ternyata tidak ada. Ya. Ini saya kira yang perlu mendapat perhatian betul dari kita. Kemudian soal bantahan-bantahan yang lain mengenai terutama terkait dengan uang, ya. Saya kira Roni tadi sudah jelas betul mengatakan bahwa tidak ada urusan uang itu dengan Pak Hasto. Itu hanya, saya ingat betul, keterangan dari Doni itu dia sampaikan ke Saiful untuk mempercepat Saiful mengurusi persoalan ini. Dengan menyebut-nyebut atau membawa nama Pak Hasto, Saiful akan lebih sigap melaksanakan tugasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira tolong betul teman-teman melihat ini secara jernih, begitu juga kepada masyarakat. Mari kita lihat persoalan ini secara jernih. Seperti berulang kali kami katakan bahwa perkara ini bukan perkara kriminal. Ini adalah kriminalisasi untuk kepentingan politik. Ya. Saya kira banyak hal, ya. Urusan Medan dan yang lain-lain itu kan bisa menjadi bukti, ya, bahwa ada hal-hal yang hendak dilindungi dari perkara ini. Saya kira kami pun di dalam pembelaan kami yang sudah kami sampaikan sejak eksepsi, ya, kami menyebut bahwa ini adalah balas dendam politik. Karena ini tidak bisa dilepaskan dari pemecatan Jokowi sebagai anggota PDIP. Ya. Jadi menurut hemat kami, kalau saudara-saudara, sekali lagi saya ingin terangkan bahwa keberadaan perkara, munculnya perkara ini sebagai sesuatu yang jadi real bisa menjadi perkara, itu kan mulai dari tanggal 16 Desember. Ya, ketika kemudian mereka menyusun laporan kejadian perkara. Itu laporan kejadian perkara itu kan tidak pernah dibuat selama masa pimpinan yang lama. Karena pimpinan yang lama itu tidak percaya, ya, dengan perkara ini. Ya. Laporan kejadian perkara yang dibuat itu adalah memang sengaja disiapkan untuk pimpinan KPK yang baru agar supaya ini bisa jadi perkara. Nah, ini yang harus kita lihat secara baik. Saya kira begitu dari saya, cukup. Terima kasih. Tambahan sedikit ya. Jadi tadi sudah diuraikan ada begitu banyak catatan terhadap tanggapan penuntut umum. Tadi sudah diuraikan. Tapi kami juga ingin sampaikan begini. Kami
menghargai kewenangan dari penuntut umum KPK yang sudah memberikan jawaban terhadap nota pembelaan yang kami bacakan minggu lalu. Jadi kewenangan itu tetap kami hargai, dan ketika kami tadi menyimak dan mendengar kemudian berdiskusi kecil setelah pembacaan replik tadi, kami agak lega. Di satu sisi kami agak lega juga bahwa ternyata 16 poin jawaban dari penuntut umum justru tidak menjawab, tidak berhasil menjawab dan tidak berhasil menggoyahkan argumentasi yang sudah kami uraikan secara sistematis, secara lengkap dalam nota pembelaan setebal 3.550 halaman, nota pembelaan PH dan juga bukti-bukti dan lampirannya. Jadi sudah kami uraikan secara sistematis, dan 16 poin yang disampaikan oleh penuntut umum tadi menurut hemat kami itu tidak menjawab dan bahkan jangankan meruntuhkan pledoi, menggoyahkan saja menurut kami itu tidak berhasil. Kenapa? Nah, beberapa poin akan kami uraikan sebagai berikut. Pertama, ada kekeliruan mendasar pada salah satu poin yang disebutkan oleh penuntut umum, di mana penuntut umum berupaya menggeser beban pembuktian dari yang seharusnya merupakan kewajiban penuntut umum. Jadi menurut KUHAP, itu beban pembuktian itu ada di penuntut umum. Ahli dari JPU pun mengatakan beban pembuktian ada di penuntut umum. Tadi ada salah satu bagian, karena ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan, beban itu digeser ke terdakwa dan penasihat hukum. Kalau disimak secara hati-hati, tadi ketika penuntut umum mempersoalkan terkait dengan bukti atau peristiwa atau fakta Pak Hasto Kristianto pada tanggal 8 Januari 2020 berada di Menara Kompas, dan bahkan pemberitaan real time-nya, pemberitaan online-nya pada pukul 19.41, buktinya sebenarnya sudah kami ajukan. Penuntut umum tidak mampu untuk membuktikan sebaliknya bahwa Pak Hasto tidak berada di Menara Kompas pada saat itu. Apa yang dilakukan, apa yang diuraikan oleh penuntut umum tadi, beban pembuktian yang seharusnya berada di penuntut umum yang tidak mampu dibuktikan digeser, seolah-olah mengatakan karena terdakwa atau PH tidak menghadirkan saksi-saksi yang ada di sana, maka hal tersebut dikesampingkan. Ini logika jungkir balik menurut kami terkait dengan satu prinsip dasar tentang beban pembuktian. KUHAP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, ataupun undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK itu mengatur beban pembuktian itu ada pada penuntut umum. Kecuali pasal yang lain ya, pasal 12B besar misalnya, memang ada pergeseran beban pembuktian sebagian. Tapi untuk pasal yang digunakan di sini, beban pembuktian sepenuhnya adalah ada pada penuntut umum. Itu yang menurut kami digeser atau dijungkir balikkan logikanya, seolah-olah itu beban pembuktian yang berada pada terdakwa dan penasihat hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang cukup mengejutkan bagi kami argumentasinya adalah ketika penuntut umum mengatakan bahwa pengajuan judicial review adalah perbuatan permulaan dari suap. Menurut kami ini cukup fatal. Kenapa? Karena pengajuan judicial review itu diatur di undang-undang, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, dan bahkan diatur di konstitusi. Dan Mahkamah Agung sudah menerima sampai memutus pengajuan judicial review tersebut. Saya tidak tahu apakah ini adalah bentuk lain terhadap proses konstitusional yang dijalankan atau pandangan yang berseberangan dengan proses konstitusional, saya tidak tahu. Tapi kami akan pelajari itu. Kami memberikan catatan khusus untuk poin ini. Kami menegaskan bahwa judicial review itu hak semua orang. Orang yang punya kerugian konstitusional, badan hukum yang punya kerugian konstitusional, itu berhak mengajukan judicial review, dan Mahkamah Agung punya kewenangan. Kemana lagi orang mengadu kalau bukan ke institusi peradilan? Poin kedua terkait dengan judicial review ini, penuntut umum menurut kami memelintir keterangan ahli
yang diajukan di persidangan, keterangan ahli memang mengatakan kurang elok kalau partai politik mengajukan judicial review karena parpol bisa membentuk undang-undang melalui anggota di DPR. Perlu diingat, judicial review dalam perkara ini bukan menguji undang-undang, tapi menguji peraturan KPU dengan undang-undang karena ada kekosongan hukum. Dan itu sah secara konstitusional. Jadi kami menilai ini sebagai bentuk kesekian kali ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan peristiwa suapnya dilakukan oleh terdakwa, kemudian diarahkan seolah-olah judicial review itu adalah perbuatan permulaan dari suap itu sendiri. Ini logika yang sangat keliru menurut kami dan akan kami jelaskan nanti di duplik. Yang perlu kami tegaskan adalah kita perlu pisahkan secara jernih, secara clear. Mana perbuatan-perbuatan yang sah, mana perbuatan-perbuatan yang tidak sah. Mengajukan judicial review, meminta fatwa Mahkamah Agung, menyurati KPU untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung adalah perbuatan yang sah secara hukum dan dijamin oleh konstitusi. Kalau ada pihak lain yang menyalahgunakan situasi ini, menyalahgunakan proses ini untuk mendapat keuntungan pribadi dan melakukan suap, itu perbuatan tidak sah. Harus dilihat betul siapa saja yang terlibat dalam perbuatan yang sah, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tidak sah. Ada satu bukti yang paling krusial dari saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu Saiful Bahri. Jadi ini saksi yang dihadirkan penuntut umum ya, bukan kami yang menghadirkan. Saksi Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah itu mengatakan skenario suap, skenario untuk menyuap komisioner KPU itu mereka yang susun berdua. Tidak pernah ada arahan dari Pak Hasto, tidak pernah ada perintah dari Pak Hasto, tidak pernah lapor juga terkait dengan progres suap itu ke Pak Hasto. Ini kan jelas sebagai garis batas yang konkret antara perbuatan yang sah secara konstitusional dengan perbuatan yang terlarang. Nah, perbuatan terlarang ini sudah diproses secara hukum dan bahkan mereka yang melakukannya sudah dihukum dalam 2 putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan ini menurut kami itu coba kembali ditutupi dengan mencampur adukan dan bahkan mengatakan seolah-olah perbuatan judicial review adalah perbuatan awalan dari tindak pidana. Ini sebuah kekeliruan yang sangat mendasar dan tanpa didukung oleh bukti apapun. Poin berikutnya yang juga kami temukan terkait dengan ketidakkonsistenan penuntut umum tadi yang diargumentasikan adalah ketika PH mengargumentasikan mengatakan bahwa seharusnya 2 putusan yang berkekuatan hukum tetap itu diikuti oleh perkara-perkara berikutnya. Penuntut umum kemudian membantah itu. Apa bantahan penuntut umum? Menggunakan ahli-ahli dan itu menurut kami juga tidak konsisten mengutipnya. Misalnya, ahli mengatakan bahwa kalau memang ada bukti baru, maka itu bisa jadi perkara baru. Hati-hati, perkara baru itu berbeda dengan pengembangan perkara. Kalau betul penuntut umum konsisten bahwa ada perkara baru, maka seharusnya dilakukan tahapan yang benar sejak awal. Mulai dari proses penyelidikan baru, penyidikan baru, atau proses lebih lanjut setelah itu. Apakah di perkara ini dilakukan penyelidikan baru? Tidak ada penyelidikan baru. Dasar penyelidikan yang digunakan adalah penyelidikan sejak 20 Desember tahun 2019. Artinya tidak konsisten antara argumentasi perkara baru dengan penyelidikan tersebut. Nah, terakhir yang kami catat sejauh ini adalah penuntut umum tadi menguraikan 16 poin, tapi sebenarnya 16 poin itu berkutat pada peristiwa-peristiwa komunikasi antara WA Saiful Bahri dengan Doni Tri Istiqomah, kemudian dengan Tio, dan juga ada sebagian dengan Harun Masiku. Yang sebenarnya peristiwa-peristiwa itu kalau di fakta persidangan itu terputus dengan langkah konstitusional yang dilakukan oleh PDI Perjuangan
melalui Pak Hasto Kristianto. Tapi lebih dari itu kami hargai ya jawaban dari penuntut umum, dan kami akan jawab sesuai dengan mekanisme hukum acara pada agenda duplik di Jumat depan. Harapan kami jawaban itu membuat semakin terang rangkaian peristiwa, rangkaian aspek hukum, dan bisa membantu majelis hakim untuk memutus secara adil. Silakan berikutnya. Baik, kalau sidang saya disuruh di awal mengawali, ya kan? Kalau sekarang menutup. Ibu Bapak, pada tanggal 14 Juli 2025 pagi ini kita sudah mendengarkan apa yang disebut dengan replik penuntut umum. Apa itu replik? Replik itu adalah tanggapan terhadap pembelaan. Ya. Perkara ini Ibu Bapak ibarat rumah, ya. Dakwaan tuntutan yang disusun oleh penuntut umum, ya, ibarat rumah, rumahnya bagus nih. Tetapi dari pasir. Ya. Setelah persidangan ibarat air laut, runtuh rumahnya. Ya, saya ulang, ibarat rumah ini bagus, tetapi dari pasir, ya, mudah hapus, mudah runtuh. Kenapa? Yang pertama, di dalam pledoi kami jelaskan bahwa secara formal sebenarnya perkara ini tidak boleh menjadi dakwaan. Percakapan yang dibuat, percakapan yang diajukan oleh penuntut umum, ya, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena sprindiknya baru ada tanggal 1 Januari 2020. Yang kedua, Pak, kenapa dia rumah pasir? Yang kedua, dasar dari penetapan tersangka terhadap Pak Hasto jelas tegas dalam persidangan itu hanya pendapat dari penyidik. Siapa penyidiknya? Rosa Purbobekti dan Arif Budi Raharjo. Itu di pledoi kami itu. Maka kalau kita pakai hukum acara pembuktian, apa boleh orang ditersangkakan berdasarkan asumsi pendapat? Boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi yang mau kita sampaikan bahwa rumah ini rumah pasir nih. Ya. Kalau ibu bapak dengarkan, ya, replik tadi, ya, itu mungkin pendapat kami, ya, lebih mirip skrip sinetron tuh. Kenapa? Karena isinya dramatisasi kedekatan Pak Hasto dengan Saiful. Isinya apa? Dramatisasi percakapan Pak Hasto dengan Rizky Aprilia. Jadi replik tadi itu dramatisasi tuh. Tidak menjawab pledoi, fakta juridis, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang kami ajukan dalam pembelaan. Kalau ibu bapak sering bersidang, itu wajar. Kenapa wajar? Saya pun kalau jadi penuntut umum, susah, Pak, mendakwa menuntut perkara ini. Kenapa susah? Ya. Ini perkara Pak Hasto didudukan sebagai pemberi suap, bukan penerima suap. Biasanya tokoh-tokoh, ya, atau orang penting, pejabat, itu bukan pemberi, tetapi penerima. Lah sekarang Pak Hasto didudukan sebagai pemberi suap. Kan susah buktikannya. Ya, apalagi seorang sekretaris jenderal PDI Perjuangan dibilang nalangin duit 1,5. Hebat betul orang ini, Harun Masiku. Ya. Memang caleg dia doang. Ratusan, Pak. Itu kesulitan pertama, posisi dari Pak Hasto itu sebagai pemberi suap. Yang kedua kesulitannya apa? Kalau dalam perkara suap Bapak Ibu biasanya apa? Ada uang yang disita. Benar nggak, Bu? Makanya kalau perkara suap
selalu tuh langsung tuh pimpinan KPK atau penyidik, ya kan, naruh tuh duit tuh di meja tuh, yang bisa dihubungkan dengan pemberi atau penerima. Dalam perkara ini Bapak Ibu tidak pernah ada uang yang disita yang ada kaitannya dengan Pak Hasto. Itu membuat kesulitan. Yang ketiga apa? Tidak ada percakapan yang jelas betul-betul membuktikan bahwa Pak Hasto itu nalangin duit. Tidak ada percakapan yang betul-betul tegas, ya, menyatakan Pak Hasto itu memberi suap. Coba lihat perkara lain. Ada percakapannya, geser dong, apel dong, kardus dong. Benar nggak? Dalam perkara ini nggak ada. Itu kesulitan yang ketiga. Kalau saya jadi penuntut umum, apalagi kesulitannya? Tidak ada saksi yang mendukung. Pertanyaan saya, 16 saksi yang dihadirkan, siapa yang menyatakan uang itu berasal dari Pak Hasto? Siapa? Nggak ada. Ada saksinya siapa? Nggak ada. Nah makanya sekali lagi muncullah pasal 21 perintangan. Kalau perintangan Bapak Ibu sekalian, ya sudah kami jawab dalam pledoi. Ya, Pak Hasto tidak ada di PT IKA. Pak Hasto tidak pernah memerintahkan Kusnadi. Pak Hasto tidak pernah memerintahkan Nur Hasan. Pak Hasto kooperatif. Maka kita di sini, ya sekali lagi 14 Juli 2025 kita berdoa, ya semoga Majelis Hakim berani memberikan keputusan, ya, memberikan pertimbangan untuk memutus Pak Hasto bebas dari segala tuntutan. Terima kasih. Oke. Kalau menggunakan hukum pembuktian, ya, kita bisa pastikan Majelis Hakim akan memutus bebas. Kalau pakai hukum pembuktian. Kan pertanyaannya sederhana, Bu. Saksi siapa yang menyatakan Pak Hasto itu menalangi uang? Siapa? Saksi siapa yang menyatakan bahwa uang yang diterima oleh Kusnadi itu berasal dari Pak Hasto? Nggak ada. Saksi siapa yang menerangkan bahwa dia ikut tuh, terlibat tuh, ngopi-ngopi, meok, makan enak, omong kosong, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, ya, melangsungkan membicarakan mau nyuap bersama Pak Hasto. Nggak ada. Maka sekali lagi nih, karena pertanyaannya sangat bagus, perkara ini dasarnya pasir, lemah. Kenapa? Orang ditersangkakan karena pendapat dan asumsi penyidik. Itu kalau mau tahu. Duplik adalah tanggapan terhadap replik. Ya. Tentu poinnya kami akan tetap pada pembelaan kami. Isinya tunggu hari Jumat. Ya, tunggu tanggal main kita ketemu lagi. Ya, terima kasih ya.